Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Nugra. Dan saya Nisma. Hari ini kami akan membahas materi terkait periodisasi puisi. Apa sih itu periodisasi puisi? Periodisasi berasal dari kata periode. Periodisasi merupakan pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Jadi, periodisasi puisi merupakan pembagian atau pengelompokan berbagai jenis angkatan yang ada dalam sebuah puisi berdasarkan kurun waktu tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis-jenis angkatan pada periodisasi puisi. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Pertama, periode 1920 sampai 1933. Periode ini disebut juga periode angkatan Balai Pustaka atau angkatan 20-an. Puisi-puisi pada periode ini mewarisi corak puisi lama yang mirip pantun dan syair. Adapun ciri-cirinya yaitu temanya berkisar tentang konflik adat antara kaum tua dengan kaum muda dan kawin paksa. Yang kedua, bahan ceritanya dari Minangkabau serta bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Adapun salah satu sastrawan dari periode ini adalah Muhammad Yamin dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Airku. Yang kedua, periode tahun 1933 sampai 1945 atau biasa disebut juga dengan Angkatan Penjangga Baru atau Angkatan 30-an. Dalam periode ini terjadi perkembangan yang cukup pesat bagi dunia kepenyairan. Adapun cirinya yaitu bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Temanya tidak hanya tentang adat atau kawin paksa, tetapi mencakup bagian yang kompleks. Dan yang terakhir, kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa perbandingan. Adapun salah satu tokoh sastrawan dari angkatan ini yaitu Amir Hamzah dengan karya puisinya berjudul Nyanyi Sunyi. Yang ketiga, periode 1945 sampai 1953. Periode ini disebut juga dengan angkatan 45. Adapun ciri-cirinya yaitu puisinya adalah jenis puisi bebas yang tidak terikat. Aliran yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme. Diksinya berisi pengalaman batin yang mendalam serta kosakatanya yang menggunakan bahasa sehari-hari. Adapun salah satu sastrawan dari angkatan periode ini adalah Hairil Anwar dengan karya puisinya yang berjudul Aku. Keempat, periode tahun 1966 sampai 1970 atau biasa disebut juga dengan Angkatan 66. Ciri masyarakat pada masa ini ditandai dengan adanya berbagai demonstrasi mahasiswa menentang kepemimpinan Orde Lama. Adapun cirinya, yang pertama, isinya dianggap lebih penting daripada bentuknya. Bahasanya bebas, kebanyakan bertema perlawanan melawan tirani dan kekejaman Orde Lama. Dipengaruhi pujangga dunia, tetapi tetap berusaha mempertahankan jati diri bangsa dan beraliran idealisme. Yang terakhir, periode 1970 sampai sekarang. Pada periode ini muncul puisi-puisi yang disebut puisi kontemporer. Istilah kontemporer ini menunjukkan pada waktu, bukan pada model puisi tertentu. Karena pada masa kontemporer ini banyak model puisi yang konvensional. Adapun ciri-ciri periode ini antara lain kesadaran bahwa aspek manusia merupakan subjek dan bukan objek. Banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fabel. Serta kritik juga dikemukakan bagi para penyeleweng. Adapun salah satu sastrawan dari periode ini antara lain Taufik Ismail dengan karya puisinya yaitu Sepi. Itulah tadi sedikit pembahasan dari kami kelompok 3 mengenai periodisasi puisi. Periodisasi puisi sangat penting untuk dipelajari karena di dalamnya terdapat pembagian kronologi sejarah sastra sesuai dengan urutannya. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.